Koperasi Alumni Undip bersama dalam kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan dari alumni Undip dan kawan-kawan dari manapun yang bergabung pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mengadakan KU Business Sharing. Jadi KU Business Sharing ini sebenarnya sudah berlangsung dari 2016. Waktu itu dari Koperasi Alumni Undip kita ada kegiatan yang kemudian merupakan ruang untuk sharing bisnis dari kawan-kawan alumni dan kepada kawan-kawan dari uh, koperasi, anggota koperasi. Nah, kebetulan kemudian ada COVID, akhirnya kita kemudian istirahat. Kemudian kali ini kita mulai lagi. Jadi kalau dulu kita biasa menyebutnya KBS, jadi kau bisnis sharing ini lebih pada ruang untuk berbagi peluang bisnis. Beberapa yang bisa dilihat di dokumentasi kita di channelnya KU TV itu ada. Nah, untuk ke depan forum-forum seperti ini kita gelar dan kita publikasikan nanti di channel Diponegoro TV yang alhamdulillah sekarang sudah mulai bertumbuh sehingga harapannya ruang-ruang informasi bisnis dari kawan-kawan alumni ini bisa tersampaikan di ruangan kita dan kemudian bisa terdokumentasikan dan kemudian bisa tersebarluaskan. Kira-kira seperti itu. Dan pada malam hari ini adalah KU Business Sharing Reborn lah ya, dilahirkan kembali untuk yang pertama. Yang kemarin kita sudah ada sharing session. Sharing session itu bicara secara umum, isu apapun. Tapi kalau untuk bisnis sharing ini memang khusus hanya bisnis. Dan pada kesempatan kali ini kita ada kehadiran Lamhot Huta Barat yang kebetulan kemarin sudah menyampaikan ada satu program yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang uh, pelatihan atau apa pembelajaran untuk coding. Jadi coding itu apa dan seterusnya kita coba dengar dari Lamhot dan nanti apa kita akan dengarkan presentasinya dari Lamhot untuk kemudian nanti kita akan tahu juga bisnis apa yang kemudian bisa kita ikut atau bisa kita berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Di hari Jumat yang hektik ini kita bisa berkumpul di sini. Tentunya pastinya semua orang sedang sibuk ya dengan kesibukan masing-masing. Ada yang sedang di jalan pulang atau mungkin masih di kantor, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa berkumpul di sini. Again, ini adalah pertama kalinya saya hadir di acara alumni sebenarnya. Jadi ini suatu kebetulan yang berfaedah buat saya. Beberapa minggu yang lalu saya tidak sengaja bertemu dengan Mas Unggul sebagai senior saya di LinkedIn. Kemudian beliau bertanya kepada saya, apakah Mas Lamhot udah masuk IKFE apa belum, gitu kan. Terus saya bilang, "Ya, saya belum pernah masuk Mas, sejujurnya di grup-grup alumni ataupun kegiatan alumni karena sepanjang saya berkarir di Jakarta, saya agak jarang ibaratnya ngikutin kegiatan alumni ya." Kemudian Masnya minta izin, yaudah saya masukin aja ke dalam grup. Kemudian saya masuk ke dalam grup WhatsApp grup, salah satu WhatsApp grup dari IKFE yang konon katanya banyak WhatsApp grupnya. Kemudian saya mulai nyimak obrolan-obrolan apa aja yang ada di dalam grup. Kemudian satu waktu Pak Surya Koco nge-share link untuk ngobrol-ngobrol
diskusi santai lah ya Pak ya. Itu pertemuan pertama kita secara online, kemudian kita ngobrol. Sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan alumni yang relate gitu sama kita gitu sebagai pekerja. Ternyata di kegiatan alumni ini yang diprakarsai oleh Pak Koco sendiri itu ada koperasi alumni Undip yang sudah didirikan dari 2016 ya Pak, kurang lebihnya ya. Terus kemudian kita ngobrol secara online dan saya bilang, Pak, menarik nih topiknya nih. Saya pas banget nih, saya kerja di dunia pendidikan. Pastinya dunia pendidikan adalah dunia yang terus berkembang ya. Terus kemudian saya bilang sama Pak Koco, boleh bantu saya? Dan Pak Koco bilang, oke, nanti saya coba fasilitasi untuk kamu bisa presentasi di bisnis sharing. Tapi saya bilang sama Pak Koco, Pak, boleh ketemu dulu nggak secara offline? Takutnya nanti kita misunderstanding nih. Apa yang Bapak ekspektasikan ke saya, ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya berikan ya. Jadi kami bertemu secara offline di rumah Pak Koco, kemudian kita sudah satu pemahaman, oke ternyata kita punya understanding yang sama. Kemudian akhirnya ya hari ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan peluang bisnis di industri pendidikan. Industri pendidikan sendiri sebenarnya adalah industri yang terus berkembang ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa perkembangan industri pendidikan itu mengikuti kebutuhan pasar. Jauh sebelum era COVID 2019, pendidikan di Indonesia itu agak mustahil kalau dilakukan secara daring. Ibaratnya guru-guru pasti akan bilang, ah nggak mungkin lah, masa belajar pakai handphone, masa belajar pakai tab atau laptop, itu nggak mungkin. Kayaknya Indonesia masih jauh lah dari kata belajar daring ya. Tiba-tiba 2020 kita lockdown, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan sebisa mungkin tidak ada aktivitas yang bersentuhan atau berdekatan. Jadi secara otomatis sekolah diharapkan untuk belajar dari mana-mana aja, terutama dari rumah. Ternyata kesiapan ekosistem kita tidak siap pada saat itu. Makanya ada beberapa sekolah yang pada saat itu harus melakukan pembelajaran dengan menggunakan video call dari WhatsApp karena sistem yang ada di sekolah belum mumpuni. Ternyata setelah berjalan 1 sampai 2 tahun, kita pada akhirnya menerima bahwa oh bisa loh ternyata belajar secara online. Bahkan bekerja secara online pun bisa. Nah, ini salah satu yang kita lakukan hari ini kan. Kita sharing yang dulunya mungkin harus offline, kita di salah satu ballroom hotel, dan kemudian ternyata kita bisa melakukannya secara online. Jadi itu adalah perubahan dari ekosistem pendidikan Indonesia yang mengikuti kebutuhan dari pasar itu sendiri. Nah, sebelum saya masuk ke topik penjelasan terkait dengan apa itu Logischool, saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu ya terlebih dahulu. Seperti di slide tertulis tak kenal maka tak akrab ya. Jadi nama saya adalah Lamhot Huta Barat, saya alumni Ekonomi 2005, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya berasal dari Papua, saya menghabiskan masa sekolah saya dari SD sampai SMA di Papua, kemudian saya ke Undip untuk kuliah S1. Saya bekerja di dunia sales pendidikan kurang lebihnya sudah hampir 12 tahun. Kenapa saya memilih pekerjaan sebagai sales? Karena tidak sengaja sebenarnya. Jadi saya tidak pernah merencanakan untuk jadi sales. Tapi pada saat itu pilihan yang ada hanya sales lowongannya. Daripada saya nganggur, akhirnya saya pikir ya sudah dicoba dulu aja. Toh gajinya lumayan kan. Ternyata jalan hidup membawa saya berkarir cukup panjang di dunia pendidikan yang akhirnya membawa saya untuk belajar untuk mandiri, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk mengembangkan beberapa bisnis pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya adalah in-house training, bahasa Inggris untuk pegawai-pegawai di kantor. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak, kalau ada yang punya perusahaan yang pingin anak-anaknya berkembang bahasa Inggrisnya, mungkin kita bisa ngobrol setelah ini.
Terus kemudian saya juga mengembangkan Sales Academy. Jadi sebagai seorang sales leader, saya belajar untuk bagaimana caranya supaya saya bisa menciptakan another sales leader lainnya. Jadi saya bikin Sales Academy yang membantu sales-sales pemula untuk bisa mengembangkan karir mereka di dunia sales, terutama dunia pendidikan. Dan juga saya berkolaborasi dengan teman saya untuk mengembangkan coding di pasar Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngebahas spesifik ke codingnya dulu aja. Jadi yang lain-lainnya saya tidak akan bahas, saya akan fokus untuk ngebahas terkait dengan coding dulu. Cuman satu hal kita spoiler dulu ya. Jadi bisnis ini sebenarnya akan berjalan tentunya apabila Bapak Ibu punya pekerjaan yang bergerak di bidang yang sudah tercantum ya di flyersnya, yaitu Bapak Ibu Mas Mbak yang bergerak di bidang pendidikan atau pemilik yayasan atau mungkin orang-orang yang ada di dinas pendidikan daerah atau lembaga pelatihan, kursus pengembangan sumber daya manusia, atau mungkin para pengurus koperasi karena sekarang kan sudah mulai masuk ke era digitalisasi koperasi ya. Jadi ini spoiler dulu aja supaya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar nantinya, tentunya dengan adanya kerjasama atau partnership antara Bapak Ibu dengan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis ini akan mempermudah bisnis ini bisa berjalan. Jadi hari ini saya nggak akan fokus untuk ngomongin produknya apa, no, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu datang ke sini bukan untuk memahami produknya dengan detail, tapi sesuai dengan title-nya adalah bisnis sharing. Tentunya Bapak Ibu cukup tahu sebenarnya apa produk yang akan saya tawarkan dan nantinya tentunya apa benefit yang bisa didapatkan kalau saya berpartisipasi dalam bisnis ini. Oke, kita akan lanjut ke slide yang kedua. Alright. So, sesuai dengan peraturan dari pemerintah yang dikeluarkan tahun 2025, Permendiknas Dasmen nomor 13 tahun 2025 terkait tentang kurikulum, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan atau undang-undang baru bahwa coding harus sudah ada di dalam mata pelajaran. Sesuai ini ada di poin yang ketiga, penambahan mata pelajaran baru, coding, dan kecerdasan artifisial atau AI mulai diajarkan secara bertahap dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA. Jadi kita mengacu pada peraturan pemerintah. Tentunya peraturan pemerintah ini harus didukung oleh sekolah atau kepala sekolah ataupun guru. Nah, pertanyaannya adalah sesiap apakah guru atau sekolah untuk mengaplikasikan peraturan ini? Setahun terakhir saya sudah banyak bolak-balik ke sekolah, saya banyak meeting sama kepala sekolah, saya banyak meeting sama orang-orang yang punya power di dalam pendidikan Indonesia. Kami menemukan banyak sekali fakta bahwa banyak guru yang bahkan punya title sarjana komputer atau informatika yang ternyata mereka pun tidak terlalu paham terkait dengan AI atau coding. Sehingga saya beserta dengan tim melakukan yang namanya pelatihan coding untuk kepala sekolah se-Jakarta Timur. Waktu itu kita bikin 2 kali dan di Surabaya juga. Tujuannya apa? Kita ingin memberikan AI literasi. Boro-boro mikirin guru bisa bikin website atau bisa bikin software, mereka paham tentang literasi AI aja belum gitu loh. Saya ingat banget 2020 ketika COVID pertama kali masuk ke Indonesia, ternyata banyak kepala sekolah atau guru-guru yang bahkan tidak terlalu paham mengoperasionalkan komputer atau laptop. Jadi banyak sekali ternyata guru-guru yang gaptek lah ibaratnya kasarnya. Nah sekarang era AI atau coding ini bukan lagi cuman sekedar mengoperasikan komputer atau laptop, tapi mengutak-ngatik isi di dalam dari software tersebut. Nah ini yang menyebabkan kenapa AI literasi itu perlu diberikan dan saya tahu bahwa pemerintah pun melalui Dinas Pendidikan Daerah sudah memberikan
cukup banyak pelatihan-pelatihan secara online kepada salah satu guru yang dianggap cukup mewakili untuk bisa mengajari guru-guru yang lain nantinya. Jadi kita mengacu pada peraturan pemerintah, artinya pemerintah sudah mendukung dan tahun depan pun pemerintah akan melakukan audit apakah sekolah-sekolah sudah melakukannya apa enggak. Karena untuk sekolah negeri sendiri itu ada budget untuk melakukan program ini melalui dana BOS. Jadi tidak bisa tidak diimplementasikan. Oke, kami membantu anak-anak untuk lebih terampil. Orang banyak nanya sama saya, sebenarnya coding itu apa sih? Coding itu adalah bahasa masa depan. Kalau kita ingat 20 tahun yang lalu, saya waktu masih SMP di Papua, guru bahasa Inggris saya ngomong sama saya, Lamhot, kamu harus belajar bahasa Inggris karena percaya sama omongan saya 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi ketika kamu melamar kerja, bahasa Inggris ini akan menjadi bahasa yang digunakan untuk masuk ke dunia kerja. Pada saat itu saya masih SMP. Karena saya suka bahasa Inggris, ya saya bilang, oke, saya mau pelajarin, tapi saya nggak mau jadi guru. Oh, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu jadi guru untuk bisa berbahasa Inggris. 2010 saya lulus kuliah, pertama kali saya ngelamar kerja, saya kembali ke Papua, saya gagal interview karena saya diinterview sama orang bule. Dan pada saat itu saya ngomongnya segala macam. Gagal, akhirnya saya komit ke diri saya harus belajar bahasa Inggris. Saya ingat temuan guru saya, ternyata benar, bahasa masa depan itu adalah bahasa Inggris. Dan kamu nggak perlu jadi guru bahasa Inggris supaya kamu bisa bahasa Inggris. Nah, hal yang sama ini adalah yang terjadi sekarang. Saya bisa dibilang masuk kategori millennial generation. Masa produktif kerja saya masih ada 15-20 tahun lagi. Artinya, mungkin 15 tahun lagi, robot itu udah banyak ada di public area. Resepsionis, penjual tiket. Ya, kita udah bisa lihat lah banyak realita bahwa beberapa bank-bank besar pun sudah menggantikan manusia dengan robot. Atau bahkan call center pun sudah pakai bot ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa masa depan. Anak-anak kita tentunya yang sekarang umurnya masih 10-15 tahun akan berjuang mencari pekerjaan di era 20 tahun ke depan. Jadi sama seperti kita, kalau kita nggak mempersiapkan mereka untuk bisa memahami bahasa masa depan, mereka akan kesulitan. Berapa banyak anak-anak Undip yang, maaf, karirnya mentok karena nggak bisa bahasa Inggris. Itu realita. Mereka kalah bersaing sama anak-anak swasta yang cuman kuliah di swasta, tapi realitanya mereka punya public speaking yang bagus dan bahasa Inggris yang di atas standar. Akhirnya kita harus mengalah sama anak-anak swasta. Padahal dulunya kita sangat bangga lulusan dari Undip, PTN favorit di Pulau Jawa ya. Nah, ini pun hal yang sama dengan anak-anak kita nantinya. Kita memikirkan masa depan mereka. Apakah mereka nanti bisa bersaing dengan robot untuk mencari pekerjaan? Jadi saat ini yang kita ajarkan adalah untuk mereka memahami bahasa masa depan. Apakah semua orang yang suka coding harus jadi programmer? Oh tidak, tentu tidak. Ya sama aja kayak kita dulu. Nggak semua orang yang bisa bahasa Inggris harus jadi guru bahasa Inggris kan? Nah, kalau misalnya anak-anak ini ternyata punya keinginan lebih lanjut untuk ke programmer, ya mereka bisa kuliah ngambil computer science, which is itu sekarang adalah jurusan yang paling favorit ya. Binus University, Prasmul, mereka jualan soal computer science. Bisa bahasa Inggris, ngerti coding, bisa bekerja remote, gaji $. Siapa yang nggak mau kan? Ngapain capek-capek jadi PNS dengan gaji yang pas-pasan gitu kan? Sementara kita bisa kerja dari mana aja, cuman modal, bisa bahasa Inggris, dan paham coding. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa dikembangkan sampai jadi programmer, ya cukup mengerti aja. Contoh misalnya orang zaman sekarang, semua orang pasti bisa bahasa Inggris.
Tapi apakah mereka kalau tes IELTS, IELTS-nya 7 apa 8 belum tentu. Bisa jadi dia cuman little-little understand gitu kan. Yang penting kalau bosnya ngomong dia ngerti gitu loh. Nah, ini pun hal yang sama dengan coding atau AI. Nah, kita harus paham bahwa coding dan AI itu adalah sesuatu yang berbeda. Saya cukup sering ketemu sama kepala sekolah atau guru yang bilang, Pak, kan sudah ada AI sekarang, Pak. Apa-apa tinggal tulis aja. Kayak kemarin saya ngobrol sama Pak Koco terkait semua video-video yang Pak Koco buat itu cuman menggunakan AI aja. Masukin ke sini, masukin ke sana, masukin ke sini, masukin ke sini. Tapi di dalam dari software itu berbeda dengan AI. AI itu cuma memperbantu supaya pekerjaan kita lebih gampang. Tapi coding itu adalah dalamnya. Jadi ibaratnya AI itu luarnya, kayak mobil lah. Ibaratnya AI itu bodinya, coding itu mesinnya. Nah, keduanya itu berhubungan. Gimana caranya supaya saya bisa memaksimalkan AI, tapi saya juga paham terkait dalam dari AI itu sendiri. Jadi nggak kita cuman dikit-dikit minta bantuan AI, tapi kita harus paham di dalamnya itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan coding. Oke, wait. Oke, apa itu Logischool? Nah, saya akan sedikit cerita tentang Logischool. Tentunya sharing saya hari ini tentang Logischool ini tidak detail sampai ke akar-akarnya ya. Jadi saya cuma memberikan gambaran besar aja. Produk yang saya jual itu adalah Logischool. Produk ini dari Eropa. Kita ngambil license-nya, ibaratnya kayak master franchise-nya di Indonesia. So, siapapun yang mau beli Logischool di Indonesia harus beli melalui kita. Logischool ini adalah aplikasi. Jadi bisa dibuka dari handphone, bisa dibuka dari tab, bisa dibuka dari laptop atau komputer. Tapi karena kita belajar terkait bagaimana caranya ngembangin software, tentunya kalau dari handphone agak terlalu kecil pixelnya. Jadi sebisa mungkin kita bukanya minimal dari tab lah. Udah gitu juga kan kalau misalnya dari handphone kan nanti menguras baterai, cepat rusak baterainya atau cepat habis. Jadi sebisa mungkin tidak sering diakses dari handphone. Jadi dari tab atau laptop atau komputer. Kebutuhan internet sebiasanya aja, nggak perlu sampai yang harus berapa Mbps, no, atau laptopnya juga harus Apple kah atau produk iOS, no. As long as minimal i3 ya lah, minimal ya, sama seperti kita buka Zoom kan, kalau misalnya kita di bawah i3 ya agak lemot ya, tapi kalau minimal i3 bisa. Nah, Logischool ini diaplikasikan kalau di luar negeri dari kelas 1 SD. Makanya saya kalau ke sekolah, saya biasanya hanya menawarkan mulai dari kelas 5 karena sesuai dengan tuntutan dari pemerintah. Tapi kalau sekolahnya bilang, Pak, ada nggak produk yang cocok buat anak SD kelas 1? Saya kayaknya pingin jualin ini deh, gitu. Maksudnya di setiap tahun ajaran baru kan sekolah-sekolah berlomba-lomba ya untuk bisa kasih fasilitas atau benefit tambahan supaya menarik perhatian orang tua. Ibaratnya kalau sudah bayar di sini itu udah termasuk ini, free ini, free ini, free ini. Nah, mereka pingin Logischool ini udah ada di kelas 1 SD. Jadi ketika mereka jualan di tahun ajaran baru, itu udah included lah. Oh bisa. Bisa banget, tapi kami tidak menyarankan sebenarnya kalau proses pembelajarannya tidak didampingi sama guru ya. Nanti saya akan masuk ke bagian dalamnya. Ya, Logischool ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan lebih dari 300 siswa sudah merasakan belajar bersama Logischool. Nanti bisa dibuka di websitenya sendiri. Ini PowerPoint ini akan saya share nanti terpisah melalui Pak Koco. Ini penghargaan-penghargaan yang kami terima sepanjang karir Logischool. Kita terus berinovasi, terutama untuk Indonesia, karena saya sendiri sebagai perwakilan dari Logischool Indonesia selalu mengatakan bahwa market Indonesia itu sangat kompleks. Jadi jangan sampai kalau masuk ke Indonesia, kita harus ngikutin kurikulum mereka. No. Mereka harus ngikutin kurikulum kita. Karena
Ya, kita paham sekali di Indonesia itu ada tipe 3 sekolah yang kurikulumnya beda-beda. Ada yang pakai Cambridge, ada yang pakai IB, dan ada yang pakai kurikulum Merdeka, atau bahkan yang tidak pakai kurikulum apapun. Jadi sebisa mungkin mereka mau mendevelop produknya sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan market Indonesia. Ini adalah gambaran secara garis besarnya aja. Mungkin buat Bapak Ibu yang suka perkodingan atau paham tentang perkodingan akan mengerti apa yang dimaksud dengan school code, terus kemudian AI assistant, terus kemudian ada teacher dashboard juga. Jadi yang penting kita pahami adalah Logischool ini sudah didampingi oleh asisten AI. Jadi sebenarnya kalau saya mentok pada saat mengerjakan, saya tuh nggak perlu nanya sama gurunya. Saya cukup buka aja AI asisten, saya tanya ke AI asistennya. Tapi dari kami sendiri menyadari bahwa sedikit-sedikit bertanya sama AI itu tidak baik buat kreativitas, terutama buat anak-anak yang masih kecil. Jadi kalau buat orang tua ya nggak apa-apa. Artinya kita kan pingin cepat ya, artinya jangan, mungkin kita nggak mikir lagi sampai ke sana. Jadi kita minta tolong sama AI. Tapi kalau untuk anak kecil, sebisa mungkin jangan, karena kita nggak pingin mereka jadi terbiasa tidak kreatif. Karena again kan, critical thinking itu penting. Berpikir di luar box itu kan penting buat anak kecil. Artinya anak-anak itu membiasakan diri untuk memaksa pikiran mereka untuk berpikir. Jadi nggak nanya mulu gitu kan. Makanya AI asisten ini kami minta ke para guru buat hati-hati, terutama buat anak-anak kelas 1 sampai kelas 4. Tapi kalau untuk SMP, SMA ya boleh lah. Terus kemudian ada teacher dashboard juga. Jadi guru itu tidak direpotkan lagi. Di dalam Logischool ini sudah ada LMS. Kalau ada Bapak Ibu yang bekerja di sekolah, kan laporan terkait perkembangan siswa pada saat belajar itu kan penting buat guru kelasnya atau wali kelasnya tahu, supaya kita bisa menghandle kira-kira anak ini sebenarnya Modelnya itu. kerja melakukan pekerjaannya apa enggak gitu loh. Jadi nanti mereka bisa kita pantau. Nah, melalui teacher dashboard ini, anak-anak itu bisa dipantau sama guru supaya ketahuan sebenarnya project-project coding yang mereka sudah kerjakan itu selesai apa tidak. Oke, ini gambaran dalamnya. Ada blocks, ada mix. Nah, ini tuh udah ibaratnya udah coding banget lah, udah komputer banget lah. Mungkin kalau kita yang tidak paham akan mikir, ini apa sih yang maksudnya yang dimaksud dengan blocks? Jadi maksud dengan mix ini apa? Artinya nggak apa-apa juga kalau misalnya Bapak Ibu tidak ke sana, ya nggak apa-apa juga, nggak perlu dipaksa juga. Saya juga tidak terlalu paham terkait dengan blocks, mix, dan kawan-kawan ini. Tapi intinya di dalam dari coding itu tuh ada banyak sekali project-project yang nantinya akan menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Karena setiap grade-nya itu beda-beda project-nya. Ya, ini gambaran lebih lanjutnya. Benar, ya, sebelah sini itu udah ada code-code-nya, terus sebelah sini itu ada contoh-contohnya. Nah, ini hanya anak-anak yang paham tentang mungkin Roblox, mereka terbiasa, tapi mereka pasti akan paham. Tapi kalau kita yang udah generasi yang main game, cuman main game ular di Nokia, kayaknya tidak akan paham tentang ini ya. Jadi, ini saya skip aja nanti untuk video-video proses pembelajarannya atau cara belajarnya bisa saya share terpisah juga. Yap, ini gambaran dari AI testnya, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Benar, tentunya jangan pernah berharap belajar coding pakai bahasa Indonesia karena tidak ada versi bahasa Indonesianya. Artinya orang yang paham komputer itu tidak mungkin tidak paham bahasa Inggris, itu udah sejalan, sepaket. Kayak zaman dulu kita belajar komputer kan tertera di komputernya my computer, bukan tulisannya komputer saya, atau my dokumen, bukan dokumen saya kan. Artinya kita harus memastikan bahwa anak kita itu sejalan. Kalau dia bisa bahasa coding ya dia harus bisa bahasa Inggris, atau mungkin dia bisa bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Rusia, terserah ya. Tapi kita menyesuaikannya di sini, settingannya pakai bahasa Inggris dulu aja. Yap, ini gambaran di dalamnya lagi. AI asistennya, jadi tinggal klik aja, saya mau nanya, ini kenapa, ini gimana, cara nyelesainya gimana, nanti dia akan menjawab pertanyaan dari siswa itu sendiri, termasuk guru pun. Jadi guru pun kalau misalnya nanti mereka mau coba dan mereka stuck bisa. Pertanyaannya apakah guru diberikan akun? Yes, guru diberikan akun juga.
Ya, ini adalah salah satu contoh dari dashboard yang guru punya. Ini ada classroom di sini. Terus kemudian ada overview, timetable, groups, kurikulum. Nah, di sini ada tulisan group summary 38%, satu student stuck, dua student slow. Nah, kita tinggal panggil atau datengin siswanya. Kamu kok hasilnya stuck nih? Kamu kendalanya di mana? Oh, namanya ada nih, Samuel Erman, ada Eraldine Gerard. Nah, terus yang slow ini kenapa isunya? Kalau misalnya ternyata mereka kesulitan, ya nantinya ada pendampingan. Jadi perlu kita beritahukan juga, Logischool itu mendampingi sekolah dari awal mereka menjadi partner kita. Jadi di awal nanti akan ada training yang kita berikan kepada guru. Terkait ini pun kita akan berikan training dan nanti sepanjang kontrak kerjasamanya, kan kontraknya 1 tahun. Nah, sepanjang 1 tahun itu akan ada kunjungan-kunjungan yang kita berikan, termasuk ketika kita memberikan report dari siswa-siswa tersebut. Jadi nanti kita akan memberikan report kepada gurunya sehingga gurunya bisa menyampaikan ke anak-anak ini dan juga bisa disampaikan ke orang tuanya. Nah, nanti sebelum kita datang ke sekolahnya, guru pun sendiri melalui akun guru bisa ngecek perkembangan siswa-siswa masing-masing dari akun guru. Jadi semuanya sangat-sangat terlihat ya. Jadi nggak ada siswa yang kelihatannya belajar atau terlihat kayak baik-baik saja, tapi kenyataannya mereka tidak mengerjakan. Ini ada porsinya, kan sampai 100%, ini dia cuma 38%, berarti secara overall tidak memenuhi syarat untuk move ke materi selanjutnya. Oke, hang. Oke, ini yang kami tawarkan kepada sekolah. Jadi ketika kami datang ke sekolah, nanti guru itu akan nanya, kami dapat apa kalau kami beli produk kalian? Untuk guru, tentunya kita akan memberikan yang namanya kelas dan user management. Jadi perkembangan detail siswa itu akan diberikan, kemudian absensi, engagement trackingnya, terus kemudian ada reporting juga beserta analytics-nya, dan komunikasi antara kita sama sekolah. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali training setiap 6 bulan sekali, itu dilakukan secara offline, atau kalau dibutuhkan tambahan, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Dinas Pendidikan di Papua Tengah, tempat saya berada, itu kita paham bahwa guru-guru di Papua itu banyak yang masih gaptek. Nah, artinya pendampingan-pendampingan ekstra yang bisa kita berikan kepada mereka itu harus karena kita nggak pingin mereka bayar tapi mereka nggak dapat. Ya, itu yang penting kita beritahukan. Terus untuk siswa, nanti itu tiap siswa akan punya satu akun masing-masing. Jadi misalnya sekolahnya punya 100 siswa, berarti 100 siswa itu akan punya masing-masing akun, satu orang satu. Apakah akunnya bisa dibagi ke orang lain? Tentunya harapan kita enggak. Kenapa? Karena kita itu ada sertifikat setiap selesai mengerjakan satu level dan sertifikat Logischool itu berlaku internasional. Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu SMK di Jakarta Timur. SMK ini memberikan penawaran benefit bahwa kalau kamu sekolah di sini, lulus dari SMK ini, kamu gampang dapat kerja karena kamu dapat beberapa sertifikasi yang mempermudah kamu untuk masuk dunia kerja. Untuk kelas 3 SMA, materi coding kami itu udah di level Python ya, kalau misalnya Bapak Ibu paham tentang coding. Dan Python itu udah setara dengan diploma sebenarnya. Jadi kalau misalnya si siswa sampai punya sertifikat Python, which is diploma, di dunia perkodingan, yang anak SMK kan tidak perlu kuliah ya, harusnya kan. Yang namanya juga anak SMK, harapannya kan setelah lulus kerja gitu kan. Tapi apakah mereka bisa masuk ke dunia kerja kalau mereka nggak punya sertifikasi? Bedanya mereka sama anak SMA apa kalau cuman tidak punya apa-apa gitu kan. Jadi harapan kita akun tersebut tidak di-share bersama karena nantinya sertifikasi tidak bisa kita cetak atas nama 3-4 orang. Hanya bisa 1 orang. Kedua, akan ada 35 sampai 40 topik berbeda yang akan disesuaikan dengan tingkatan dan topik itu akan menyesuaikan total 35 sampai 40 minggu dalam satu kalender pendidikan Indonesia.
Jadi 1 tahun pendidikan itu ada kurang lebihnya 35 sampai 39 di luar dari libur tanggal merah, libur sekolah dan kawan-kawan ya. Nah, kita itu menyediakan 35 sampai 40 topik. Jadi sebenarnya kalau mereka sudah libur sekolah pun mereka masih bisa mengerjakan materi yang lain. Akun tersebut apakah bisa diakses di luar sekolah? Bisa. Karena ini kan online ya. Tapi sebisa mungkin penggunaan atau pemaksimalan ruang komputer, karena saya kan kemarin beberapa kali ke sekolah, banyak guru-guru yang bilang anak-anak kan udah punya handphone sekarang, udah pada punya gadget, kayaknya computer room itu jadi tidak fungsional gitu. Karena ya mereka males kan, ngapain kalau cuma mau buka Google ke ruangan komputer. Kalau kita kan zaman dulu karena nggak ada handphone, kita excited banget ya kalau dikasih akses gitu kan. Apalagi zaman waktu kuliah di ekonomi kan ada lab komputer kan yang kita harus ngantri gitu untuk masuk karena free wifi pada zaman itu kan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan kayaknya nggak butuh itu. Mereka udah punya paket data, punya handphone. Nah, inilah salah satu pemaksimalan dari ruangan komputer itu dengan cara guru mengajarkan komputer, materi komputer atau pelajaran komputer di kelas 15 menit, belajar teori, terus kemudian mereka pindah ke ruangan komputer untuk praktek. Masing-masing nanti akses sesuai dengan akun masing-masing. Misalnya satu sekolah punya ruangan komputer 30 komputernya misalnya atau 40. Nah, satu kelas bisa masuk langsung ke ruangan tersebut dan mencoba. Guru tinggal muter-muter, ngeliat-ngeliatin, kamu kendalanya di mana, kamu isunya apa. Nah, kurang lebih itu yang gambaran yang kita bayangkan. Bukan guru nyuruh anak-anak ke ruang komputer, kemudian gurunya nongkrong di ruangan guru gitu kan, makan, ngobrol enggak. Tapi harus didampingin karena yang tadi, AI assistant itu. Jadi setiap siswa itu akan memanfaatkan setiap proyek yang mereka terima di setiap akun. Pemahaman antara satu anak dengan satu anak terkait dengan project coding itu tidak sama. Makanya sebisa mungkin gurunya itu memantau bahwa kan mungkin ada anak-anak yang dari kecil karena sudah terbiasa menggunakan gadget, jadi pada saat dia masuk ke SMA, ya dia udah biasa. Mungkin dia udah punya akun Roblox sendiri dari SD, tiba-tiba pas SMA disuruh belajar coding ya isi-isi untuk mereka kan. Tapi kalau orang-orang yang mungkin tidak punya akses tersebut, ibaratnya ngebuka laptop aja dia tidak tahu gitu loh, matiinnya gimana, hidupnya gimana, kan pasti kan akan berbeda ya. Jadi setiap anak itu kan progresnya beda-beda. Jadi sebisa mungkin guru yang paling paham kalau mereka punya isu ya komunikasi sama kami. Terus kemudian yang terakhir, satu project dikerjakan kurang lebihnya 45 menit. Jadi project coding itu seperti ngebangun sesuatu, ngebikin website, ngebikin game gitu. Jadi nanti guru-guru itu jadi paham. Contoh misalnya ketika gurunya notice bahwa oh ada loh satu dua anak yang kayaknya mereka pemahaman tentang codingnya itu di atas standar. Ya mungkin kita bisa arahkan mereka nanti untuk ngambil mata kuliah atau jurusan computer science atau ilmu komputer atau teknik informatika seperti itu. Tapi kalau memang ternyata dari 30 murid ada 5 orang yang kayaknya masuk kanan keluar kiri, yang penting bisa buka atau mengoperasikan komputer aja, yang ngapain kita paksa juga kan, karena tentunya kuliah yang spesifik dengan jurusan itu kan harus punya bakat ya sebenarnya ya. Contohnya kalau nggak punya bakat gambar, yang ngapain kuliah arsitek kan gitu kan. Oke, jadi intinya kami siap membantu sekolah, guru, pemilik yayasan, dinas pendidikan, dan pihak-pihak yang punya power di sekitaran dunia pendidikan untuk mengimplementasikan coding di tahun ajaran 2026-2027 ini. Jadi sebisa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau mas atau mbak yang mungkin punya saudara kerja di bidang-bidang tersebut, atau mungkin pasangannya kerja di bidang-bidang tersebut, atau tetangganya mungkin, siapapun lah itu, intinya kami siap membantu proses dari pengimplementasian ini. Nanti di luar dari ini kita bisa ngobrol tentunya. Yap. Jadi saya sama Pak Koco tadi siang sudah bikin grup WhatsApp untuk ngobrol terkait tentang Logischool. Tentunya obrolan yang kita bahas di sini hanya seputaran tentang Logischool aja. Kita nggak ngobrolin hal lain di luar dari itu ya. Jadi sebisa mungkin
Cara kerjanya sih kayak gimana sih sebenarnya? Oke, sebentar. Jadi, Bapak Ibu atau Mas Mbak, tentunya kan Bapak Ibu kan menerima undangan hari ini dari Pak Koco, bahkan dari IKA Undip itu kan tertera keterangannya adalah bisnis sharing ya. Ya namanya bisnis sharing berarti kita harus tahu apa yang mau di-sharingin sih. Saya dapat apa sih sebenarnya kalau saya berpartisipasi ya. Kalau nggak dapat apa-apa ngapain saya hadir di sini gitu kan. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan cara kerjanya cuma gini aja. Karena saya yakin dan percaya Mas sama Mbak atau Bapak Ibu kan bukan sales ya, bukan sales tim saya gitu kan. Artinya tetap saya dan tim saya nanti yang bekerja. Jadi biar kerjanya, kinerjanya itu terarah, kita buat grup untuk ngomongin bisnis sharing Logischool. Nanti orang-orang yang punya keinginan atau punya bakat atau minat untuk, oh kayaknya saya punya nih kenalan nih, kayaknya saya kenal nih, saya kenal, oke silakan masuk ke dalam grup. Kita akan berbagi informasi di mana, lokasinya di mana, tinggalnya di mana, and detail. Terus kemudian kita nanti akan bantu untuk berkoordinasi. Jadi bukan Mbak atau Mas atau Bapak Ibu yang jualan produk saya, bukan. Tetap saya dan tim saya nanti yang akan jualan, tapi kita cuman butuh untuk difasilitasi supaya kita bisa ketemu orang-orang yang kita rasa punya power dalam menentukan. Karena again, keputusan atau decision maker dari suatu sekolah itu kan ada orang-orang tertentu. Contoh kepala sekolah swasta itu nggak punya power. Biasanya yang memutuskan itu ketua yayasan. Jadi kalau misalnya ketua yayasan atau orang-orang yang di grup pendidikan yang besar seperti Muhammadiyah atau GKI, BPK Penabur, Al-Azhar, nah itu tuh orang-orang yang punya power tuh, termasuk orang daerah yang berada dalam naungan dinas pendidikan. Nanti kita koordinasinya di dalam saja. Nah, di dalam itu grup ini hanya ngobrolin soal, Pak, saya punya kenalan nih. Oke, boleh, saya datang. Jembatani saya untuk ketemu sama orangnya, terus kemudian kita ngomong, kemudian kita olah. Jadi saya nanti dan tim saya akan mengolah, bukan Bapak dan Ibu ya. Nah, pertanyaannya, saya dapat apa sih sebenarnya kalau saya ikut berpartisipasi? Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Koco, saya yakin koperasi Undip ini kan harus berjalan ya. Artinya sudah sempat vakum pas COVID, didirikan 2016, sudah sempat jalan, tapi karena COVID jadinya terhalang satu dan dua hal. Kemudian obrolan kita sama Mbak Koco sebenarnya, saya cuma pingin ya, artinya ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada koperasi alumni Undip. That's why kenapa saya kemarin menawarkan 5% untuk koperasi. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu akan kita berikan 5% untuk koperasi alumni Undip supaya operasionalnya bisa jalan. Kemudian untuk personal itu kita berikan 10%. Jadi kalau saya misalnya ngebantuin si A dan ternyata closing, ternyata mereka mau nih beli produknya, nanti 10% akan diberikan kepada orang yang memberikan informasi. Tapi kalau saya cuma memberikan informasi tapi saya nggak bantu ikut meeting, tetap dapat Pak, tetap. Karena kami juga tidak akan memaksa Bapak Ibu atau Mas Mbak untuk ikut meetingnya, karena kan kita kerja juga, artinya ya memang itu pekerjaan saya gitu kan, saya kan seorang sales, tapi kalau Bapak Ibu cuma ngasih saya informasi ya nggak apa-apa. Dan komisi akan dibayarkan setiap ada transaksi pembayaran, jadi nggak nunggu fiscal year, nggak nunggu tahun depan, nggak nunggu lunas dulu, nggak. Karena kami sendiri sebenarnya ke sekolah itu kami memberikan maksimal 3 kali term pembayaran. Jadi misalnya kalau mereka melakukan transaksi 100 juta, mereka bilang, boleh nggak Pak, saya 3 kali bayar, karena dana bos saya itu nggak keluar langsung. Oh boleh. Biasanya kita kasih itu 30% di awal, kemudian 50%, baru terakhir 20%. Nah, komisi yang akan diberikan 10% dan 5% tadi akan dikeluarkan setiap ada transaksi pembayaran. Artinya semuanya very transparan ya, makanya kenapa perlu ada grup itu, dan Bapak Ibu pun pastikan berkomunikasi sama orang-orang yang tadi, artinya ketika dia bilang, oh saya udah bayar kok, terus sayanya bohong kan nggak mungkin gitu kan, jadi sebisa mungkin tidak ada dusta di antara kita ya. Terus kemudian untuk harga, saya tidak akan mencantumkan di sini karena ini presentasi yang umum ya, general. Nanti untuk price list-nya harganya saya akan share ke dalam grup aja, artinya yang ada di dalam grup Logiskool itu hanya orang-orang yang berkepentingan
Kalau di sini kan masih general ya, jadi artinya nggak perlu saya share di sini. Jadi kalau kita bicara soal harga, Pak, saya boleh tahu nggak harganya berapa biar tahu nih nanti koordinasi sama mereka gitu. Oke, nanti saya akan share terpisah. Dan untuk tambahan-tambahan diskon, artinya pembelian lebih dari standar harga itu kita bisa kasih tambahan diskon dan itu pun ada term and condition yang berlaku. Jadi sebisa mungkin semua hal yang berhubungan dengan harga, karena harga ini kan sensitif ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin harga ini dikoordinasikan aja karena nanti saya ada di dalam grup, jadi tinggal chat personal ke saya atau kita chat personal di grup pun nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi antara si A dengan si B. Oke, ini adalah barcode-nya untuk grup yang sudah kita bikin tadi siang, kawan Logiskul. Nanti bisa di-share terpisah. Jadi kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk ikut berbisnis di dunia pendidikan, mungkin saat ini kita fokus ke coding dulu. Kalau nantinya Bapak Ibu tertarik bisnis-bisnis yang lain, kita bisa chat terpisah. Tapi saat ini grup untuk dunia perkodingan. Jadi kalau tertarik bisa langsung masuk ke dalam grupnya dan kita bisa mulai langsung berkomunikasi dan bisa langsung eksekusi tentunya. Oke, dari saya Pak Koco cukup sekian. Saya akan kembalikan untuk Q&A apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputaran tentang Logiskul bisa langsung ditanyakan. Yap, back to you Pak Koco, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin untuk tambahan informasi Lamot, jadi kita mencoba melakukan share informasi pertemuan kali ini. Memang yang terakhir saya berikan tambahan adalah terbuka untuk umum. Jadi yang ada di sini tidak hanya kawan-kawan dari alumni Undip, tapi ada juga kawan-kawan dari Koperasi Merah Putih ada, kemudian kawan-kawan dari pendamping desa juga ada. Ya, Jadi saya pikir ini sangat menarik untuk kemudian kita melakukan agenda kegiatan ini. Semangatnya adalah semangat untuk kebersamaan. Jadi sama-sama kita paham dan sama-sama kemudian kita transparan. Kan tadi Lambot sudah menyampaikan bahwa karena forum ini kita jalankan dalam konteks bersama dengan Koperasi Alumni Undip, maka Lamhot memberikan ruang tentang adanya fee ketika ada dukungan dari kawan-kawan bisa membantu mengakses ke user. Maka kemudian tadi sudah disampaikan ada bagian yang memang itu untuk koperasi, ada bagian yang itu untuk kawan-kawan. Jadi saya pikir itu clear dan kita juga tidak ingin ada yang ditutup-tutupi. Artinya yang namanya ya, kita kerja bersama-sama ya kita sama-sama tahu. Nah, itu kira-kira yang saya bisa antarkan ke kawan-kawan sebelum kita sampai untuk memberikan ruang kesempatan tanya jawab. Di chat sudah kita sampaikan juga link untuk bergabung ke grup. Jadi grupnya kita sebut kawan Logis School. Jadi ini logika dan school, sekolah yang logis mungkin ya, Logis School. Nah ini Logis School ini kalau yang ingin tahu lebih dalam bisa bergabung di grup. Ketika kemudian merasa sudah cukup informasi, kemudian akan keluar dari grup juga nggak apa-apa, akan melakukan japri langsung ke Lampot juga nggak apa-apa. Jadi intinya kita pengen untuk kemudian silaturahmi yang kita bangun ini itu tidak hanya memberikan kemanfaatan, tapi juga ada ruang untuk memberikan keuntungan. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan sebelum kita berikan kesempatan. Jadi kawan-kawan itu yang kita bisa sampaikan. Lambot ini bagian dari kawan alumni saya. Kebetulan sama-sama, kalau jurusannya sama, fakultasnya sama, cuma memang generasinya jauh. Jadi kalau Lambot masuknya 2005, saya 2005 udah nggak ada di kampus kan kira-kira kayak gitu. Tetapi karena frekuensi kita sama,
sama-sama ingin memberikan ruang-ruang supaya masyarakat menjadi lebih punya kecerdasan, dan kebetulan apa yang dibawa Lamonti menurut saya sesuatu yang memang hari ini sangat dibutuhkan. Untuk guru aja kadang-kadang tidak paham. Jadi seperti yang tadi disampaikan, jadi kalau saya bayangkan dari yang penjelasan Lambot tadi, kalau bicara AI mau tanya apa aja ke AI bisa. Sama Ya, seperti kalau mau jalan, selama kamu bisa nyetir ya bisa. Kamu mau jalan kemana aja, pakai mobil, pakai motor bisa. Tetapi betul. mana kalau ada gangguan, ada sesuatu, kok ini jalannya kok dudutan, kok ini kok jalannya kok tarikannya nggak enak dan seterusnya, maka kamu harus paham tentang mesinnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau di era saya dulu, kursus itu tidak hanya kursus setir, tapi juga ada kursus setir dan montir. Jadi sembari kamu bisa nyetir, kamu juga harus paham tentang mesinnya, kira-kira kayak gitu. Nah ini sama seperti AI. AI itu ibarat mobil, kamu bisa nyetir, bisa memanfaatkan, tapi kamu juga perlu paham mesinnya. Oh, kalau Betul. mesin yang ini itu kalau ada hambatan kayak gini, biasanya di sini. Kalau mau tanya-tanya tentang ini, maka kemudian apa eh, ada bahasa program yang harus dicermati di bagian mana. Atau bahkan kemudian ketika paham dengan coding, maka kita paham kalau mau bikin gambar pakainya AI yang mana. Kalau mau tanya angka-angka atau membuat analisis itu AI-nya yang mana dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan pengantar. Silakan kawan-kawan kalau ada yang tertarik untuk bertanya bisa langsung open mic. Kalau memungkinkan juga open kamera, silakan. Bang Irfan ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ada Mas Gunawan Hadiwiono, ada Christopher Hari, ada Mbak Siti juga. Mbak Siti ini aktif di kelompok belajar anak-anak kalau nggak salah. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa lewat chat, atau kalau memang tertarik untuk langsung open mic bisa langsung open mic. Yang jelas grup untuk tanya lebih lanjut sudah ada di chat. Jadi silakan klik aja nanti gabung ke grup WA yang sudah kita siapkan. Silakan Mas Paludi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang terlambat kemudian pengen bertanya juga boleh, silakan. Kira-kira ada yang menarik, ada yang tertarik, atau merasa cukup nanti diobrolin di grup, karena ini urusannya udah langsung, wah ini udah langsung bisnis aja, nanti langsung di grup. Wah, saya ada kenalan ini kepala sekolah atau kemudian kepala dinas atau siap ketua yayasan atau apa, kayaknya memungkinkan. Jadi mungkin yang saya tangkap nanti Lamot bisa memberikan catatan. Lamot mungkin bisa memberikan catatan. Bayangan saya adalah taruh kata nih kawan-kawan punya akses untuk menyampaikan ke sekolah swasta umpamanya. Sekolah swasta biasanya keputusan-keputusan itu adanya di ketua yayasan. Kebetulan ketua yayasannya adalah saudara atau mungkin relasi, maka kemudian bisa di grup disampaikan. Saya ada kenalan nih yayasan, sekolahnya Mama SMK atau SMP atau SMA atau apapun itu, kemudian bagaimana kemudian untuk melakukan approach, dan nanti mungkin Lambot bisa memberikan opsi, boleh diberikan nomor kontak atau nanti kita bantu komunikasi supaya lebih jelas nanti, atau kemudian bisa disampaikan dulu nih surat penawaran atau perkenalannya. Itu logika saya yang akan mempersiapkan nanti Lamhot dan tim. Dipersiapkan nanti teman-teman tinggal ibarat kata ya tinggal nganter aja, ini ada penawaran kayak gini, kalau mungkin bisa pertemuan online dulu untuk mendapat penjelasan dan seterusnya. Dan nanti pengaturannya udah langsung Lamhot dan tim yang kemudian akan memberikan penjelasan dari kandidat user. Mungkin itu yang saya bayangkan. Jadi memang ini lebih pada kebutuhan atau
kita bisa mendukung supaya Lamhot ini bisa mendapatkan akses kepada para pihak, akses Ya, kepada sekolah, kepada betul. kepala sekolah, kepada ketua yayasan dan seterusnya. Nah, mungkin Lamhot karena ini kayaknya beberapa masih apa sekedar pengen menyimak dulu dan seterusnya. Pertanyaan saya ini dalam proses perjalanan yang sudah ada saat ini, Ya, biasanya tantangan terbesarnya di mana? Artinya, taruh kata nih, oh biasanya tingkat kesulitannya di bagian ini, di bagian ini umpamanya. Kemudian bisa juga uh, disampaikan ketika bicara, saya nggak tahu bos itu apakah memang hanya sekolah negeri atau ada swasta juga, taruh kata, kalau umpama, kalau umpama kemudian bicara pembiayaan sebagai satu apa sebagai satu gambaran mungkin untuk menjadi lebih enak ngobrol kan udah dapat gambaran dulu nih. Oh kalau sekolah yang lain itu oh dia bisa dialokasikan dari dana BOS umpamanya ya, atau kemudian itu bisa menjadi bagian dari ekstrakurikuler umpamanya dan ya. seterusnya. Itu kira-kira kayak apa? Lamot mungkin bisa berbagi cerita silakan. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal tantangan, udah pasti tidak semua sekolah punya budget ya, Pak ya. Kita paham sekali bahwa nanti yang menjadi masalah adalah harga. Makanya kami pun berusaha untuk bisa mengcover kebutuhan sekolah dengan paket-paket yang bisa menjawab lah. Jadi sebenarnya nantinya setelah kita ngobrol di dalam grup, kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang mungkin harus diberikan paket-paket spesial, ya kita bisa kasih. Karena kan sebenarnya jatuhnya kan kita juga membantu mereka ya. Jadi bukan cuma sekedar misalnya kita cuma ngejarin duitnya aja enggak gitu. Karena kan memang kebutuhan coding kan sudah wajib di dalam kurikulum. Tapi kalau sekolahnya misalnya punya budget cuman sekian, mungkin alternatif yang bisa kita kasih contoh tadi kan saya bilang kalau akun itu sebisa mungkin tidak di-share. Karena terkait dengan project masing-masing, ibaratnya kalau satu akun dipakai dua orang, nanti si A make udah 30%, si B make mulai langsung melanjutkan 30 ke 40%. Artinya ada gap kan. Tapi kalau misalnya ternyata isunya adalah di harga, ya mungkin kita bisa kasih paket guru. Contoh kita kasih paket guru hanya 5 akun per kelas, artinya kelas 1 SMA 5 akun, kelas 2 SMA 5 akun, kelas 3 SMA 5 akun. Jadi mereka cukup beli 15 akun tapi sudah dipakai rame-rame. Nah, tapi ya resikonya ya ada plus minusnya kan, berarti nanti tidak bisa dapat sertifikat atas nama 5 orang tersebut kayak gitu. Nah, sebenarnya alternatif-alternatif kayak gitu sudah kita lakukan, Pak, karena memang kita paham sekali sekolah-sekolah negeri kan pasti akan kesulitan mau pakai dana BOS pun paling kalau setahu saya dana BOS untuk coding itu ada di 20 sampai 25 juta alokasinya, hanya boleh dipakai sekitar segitu. Jadi sebenarnya nantinya paling kita kasih alternatif aja. Tapi kalau untuk sekolah swasta sebenarnya nggak ada isu, cuman karena keputusan ada di ketua yayasan, kalau dia grupnya besar, contoh Al-Azhar. Al-Azhar di Indonesia itu tidak semuanya franchise. Yang di eh, dekat dengan pusat kota sebelah sini itu pusatnya memang ya Universitas Al-Azhar, tapi mereka nggak punya power dengan yang di Kelapa Gading. Jadi sebenarnya nanti akan ada keputusan-keputusan sepihak yang harus diputuskan sama si pemilik franchise-nya. Contoh misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak semuanya satu grup. Muhammadiyah di Surabaya sama yang di Jawa Tengah itu nggak sama. Tapi sekolah swasta biasanya nggak ada isu terkait harga karena memang budget mereka untuk ke sekolah itu udah ada. Contoh kemarin saya sama Lab School Ciracas itu kan Lab School kan bisa dibilang sekolah mahal ya. Jadi mereka memang memasukkan harga kita ke dalam paket sekolah. Jadi ibaratnya tahun ajaran baru ini tuh udah include dapat coding, padahal itu sudah di markup ke harga uang sekolah yang mereka bayar. Jadi cuma dua itu sih. Kalau yang kita sasar sekolah negeri, berarti kita harus menyasar ke dinas pendidikannya. Tapi kalau kita nyasarnya sekolah swasta ya ke pihak yayasan tentunya. Cuman dua poin itu aja sih Pak biasanya. Ada ruang seperti taruh kata kalau zaman aku sekolah ya, kan sekolah sekarang sama dulu kan beda ya. Ya, Zaman aku sekolah dulu kan ada kemudian itu menjadi
satu paket ekstrakurikuler. Jadi Ya, betul. di SMP dulu kan ada ekstrakurikuler, kita bahasa Inggris umpamanya. Nah, ketika ikut ekstrakurikuler itu, syaratnya adalah kita beli buku yang kemudian itu sudah direkomendasikan oleh guru. Ya, Artinya kita membayar sendiri karena memang kita memutuskan untuk belajar itu. Nah, yang seperti ini mungkin nggak dilakukan, artinya oke, sekolah itu tidak semuanya ikut, tetapi kemudian ada anak-anak yang ikut, orang tuanya memang tertarik untuk anaknya nanti lulus dapat sertifikat dari dari Logic School, yang itu sertifikatnya adalah sertifikat internasional, yang kemudian ketika tadi disampaikan lulus SMK setidaknya ada tambahan sertifikat. Karena saya ingat betul waktu itu ketika saya SMA, bagian yang kemudian membuat kebanggaan saya waktu itu adalah ketika saya lulus SMA, saya sudah dapat brevet kursus akuntansi bon A dan bon B. ya. Jadi waktu itu kita ikut sambil kita sekolah ya, tapi sore kita kursus akuntansi waktu itu. Kemudian setelah lulus saya sempat ambil juga komputasi waktu itu, jadi komputer akuntansi. Jadi punya sertifikat kita itu expert di bidang tata buku itu, waktu itu lulus SMA kita punya kesempatan dapat pekerjaan lebih cepat daripada kawan-kawan yang tidak punya sertifikat. Ini Ya, kan sama betul. seperti yang tadi disampaikan. Nah, pertanyaannya tadi ruang-ruang yang ketika kemudian guru berpikir bahwa ini dibutuhkan ini, tetapi kami nggak ada anggaran, maka kemudian membuka semacam ekstrakurikuler, tapi mereka harus membayar dalam 1 tahun ajaran umpama X rupiah, dan kemudian itu ditawarkan ke orang tua murid umpamanya. Nah, yang mungkin Lamhot sudah ketemu dengan para pihak hari ini, yang seperti itu melanggar aturan apa enggak dan memungkinkan apa enggak untuk dikerjakan. Oh ya Pak, itu sangat memungkinkan. Sebenarnya segala kebutuhan tidak ada yang melanggar karena sesungguhnya sekali kan kita ya mencoba untuk mengkomunikasikan lah ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang karena sekolahnya tidak support, orang tua yang support, akhirnya mereka melakukan pembelian atas nama parents. Jadi parents tersebut Oh, kayak beli borongan gitu Pak ibaratnya. Nah, sekolah tidak artinya, mau karena sorry, aku potong. ya, Artinya ketika kemudian melihat ini memang jadi satu kebutuhan, ini kan biasanya kalau sekolah-sekolah kan mak-maknya sudah pada ngumpul tuh. ya, Jadi kayak anak saya, mama waktu SMP, waktu SMP lah, kalau SMA udah enggak. Waktu SD sama SMP itu kan istri saya itu punya perkumpulan orang tua dari murid-murid itu kan. ya, Nah, betul Pak. kemudian mereka berinisiatif, taruh kata waktu itu ada acara apa dan seterusnya, atau kemudian ada perlu membuat sesuatu yang kemudian akhirnya orang tua itu mengkolek sendiri dan kemudian menjalankan itu. Yang kayak kayak gitu juga sangat mungkin kita dilakukan ya. Artinya teman-teman bisa bisa mencoba menawarkan model-model yang seperti itu. Ya, betul Pak. Bahkan beberapa sekolah yang memang request-nya hanya untuk beberapa akun, itu kita tawarkan untuk melakukan pembelian atas nama satu sekolah. Jadi kita jatuhnya masukin mereka ke borongan aja. Jadi supaya harganya bisa dapat harga yang murah. Jadi nanti pembelian kita kan yang purkes kan kita ke internasional ya. Jadi nanti Hmm. kami beli atas nama Indonesia, tapi itu udah menaungi beberapa sekolah yang mungkin kalau kan terkait harga itu ada harga yang lebih terjangkau kalau pembeliannya misalnya 1.000 akun dibanding dengan beli 15 akun atau 100 akun itu harga pembelian 1.000 akun tuh jauh lebih murah gitu. Makanya kita suka ngasih penawaran, yaudah kita gabungin aja nih ke satu akun, nanti belinya rame-rame biar dapat promo lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu sangat possible sekali Pak. Jadi anything yang
bisa kita bantu ya kita akan bantu lah pastinya. Kita nggak akan mempersulit untuk sekolah-sekolah yang memang mungkin jumlah muridnya juga sedikit atau mungkin budgetnya juga terbatas kan. Jadi sebisa mungkin selalu ada solusi lah buat problem mereka. Oke, oke, terima kasih. Jadi udah kebayang kawan-kawan kalau umpama, oh kepikiran ini ada satu kesadaran kita bahwa anak-anak kita memang perlu untuk kemudian paham tentang coding. Jadi kayak saya pun pas ketemu sama Lamot kan saya tanya coding itu apaan sih sebenarnya? Bahasa Ya, program atau apa, dan kemudian saya bilang kalau AI aku udah pakai AI tapi coding aku nggak paham. Umpamanya seperti itu. Setidaknya ketika kemudian ada kesadaran wah, anak-anak perlu paham nih tentang coding. Nah kemudian uh, ngobrol-ngobrol dengan orang tua dan seterusnya hanya terus kepikiran loh oke juga ini, apalagi yang tadi menurut saya yang menarik adalah ketika anak itu bisa mendapatkan apa sertifikat. Artinya mendapatkan sertifikat itu ya sesuatu, artinya sesuatu setidaknya ketika kemudian anak membuat, kalau anak SMK lah ya, ya, membuat lamaran pekerjaan dan seterusnya, ada lampiran sertifikat yang kemudian dia kuasai. ya, Artinya kalau Mama O menguasai Word, Excel, bla 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 dan seterusnya, bahasa Inggrisnya seperti apa, ketika bahasa Inggris aktif, bisa aja ditulis bahasa Inggris aktif, tetapi ada sertifikatnya enggak kalau kamu ya, TOEFL berapa dan seterusnya. Kemudian betul. taruh kata paham coding. Nah, paham coding itu sekedar nulis ya bisa aja paham coding, tetapi ketika kemudian paham coding terlampir sertifikat dari School umpamanya. Ketika dilihat oh ini lembaga lembaga pelatihannya internasional, artinya tidak ada keraguan bahwa oh ini anak memang punya kemampuan karena memang ada lampirannya. Mungkin seperti itu. Saya pikir ini sesuatu yang menarik yang mungkin kawan-kawan bisa lihat di lapangan seperti apa. Nah, mungkin sambil nunggu kalau memang nanti ada kawan-kawan yang ingin bertanya. Uh, Ketika anakku SMK, SMA ini, bukan Ya, SMK, cita-citaku adalah anakku tetap kuliah nih. hmm, Kalau ini kan cerita umpama karena anakku ya, udah lulus kan, sekarang udah lulus, udah kerja gitu kan. Umpama nih, kemudian kepikiran lah itu kan ada sertifikat kayak gitu kan butuhnya ketika cari kerja dan seterusnya lah. Anakku kan ya, besok nggak ada pikiran bahwa lulus SMA mau kerja, tapi betul. mau kuliah. Kira-kira bisa diberikan gambaran lah, Bang. Ketika anak SMA mengikuti program ini, itu manfaat dia ketika nanti dia kuliah, itu kira-kira kayak apa? Sebenarnya kalau in general ya Pak ya, setahu saya kan sebenarnya coding ini tuh kan identik sama critical thinking ya Pak ya. Terus problem solver. Jadi di dalam setiap project itu kita tuh dipaksa untuk jadi orang yang kreatif gitu. Makanya kenapa kalau orang-orang yang paham komputer kan kalau dulu ya, zaman dulu, zaman saya masih remaja lah. Saya tuh selalu percaya kalau orang jago komputer tuh biasanya pinter gitu. Karena mereka rata-rata kan kacamataan gitu kan. Kalau nggak pinter, kaya lah gitu ibaratnya gitu. Cuman dua itulah. Nah, coding ini pun kurang lebihnya sama sebenarnya. Artinya kalau dia sudah terbiasa belajar dari SMP misalnya, atau ya anggaplah telat-telat SMA, sebenarnya dipakai atau nggak dipakai secara langsung itu tidak terlalu terlihat langsung sebenarnya. Tapi kan setidaknya ketika dia kuliah, misalnya dia ngambil teknik, pasti kan anak-anak teknik itu kan identik harus kreatif ya. Atau kuliah marketing. Marketing itu kan identik sama kreativitas. Nggak bisa kita, wah saya nggak tahu. Kalau ditanya, ya sama gitu loh. Nah, sebenarnya secara general, dampaknya itu ke situ sebenarnya, cara berpikirnya. Tapi kalau dia into programmer, tentunya akan lebih bagus kalau pas kuliahnya misalnya dia ngambil computer science, atau mungkin dia ngambil akuntansi contohnya, tapi dia
paham tentang software. Kita kan nggak bicarain hardware ya. Contohnya misalnya teknisi komputer. Komputer saya rusak, laptop saya rusak. Nah, ada tukang-tukang reparasi lah yang bisa benerin. Itu kan bukan coding, itu kan hardware ya. Lebih ke tukang lah, jualannya tukang reparasi gitu, tukang servis lah. Tapi kalau kita bicara soal pekerjaan tambahan, apalagi zaman sekarang ya, banyak orang yang kerjanya A, tapi dia punya side job, bikin-bikin website atau bikin-bikin aplikasi. Nah, itu kan skills ya Pak ya. Jadi kalau bisa misalnya dia kuliah ekonomi tapi dia punya pemahaman tentang coding ya dia bisa tetap bisa bekerja di dua tempat kan ibaratnya kan itu kan jatuhnya kan kayak soft skill aja. Artinya saya nggak perlu tidak tahu kan gitu kan. Jadi sebisa mungkin sih sebenarnya mau dia SMA atau SMK, kalau SMA ya sebisa mungkin mungkin baru akan bisa dipakai setelah lulus kuliah. Tapi kalau SMK kan langsung tuh sertifikasinya. Apalagi kalau kita melamar kan suruh masukin beberapa sertifikat lah gitu. Jadi kalau anak bapak misalnya SMA tapi pingin kuliah ya nggak apa-apa. Karena setahu saya orang-orang yang jago perkodingan itu biasanya nalarnya lebih tinggi. Seperti itu. Oke, oke, berarti kita tangkap bahwa sebenarnya secara dampak mereka mereka yang belajar coding itu punya cara berpikir yang jadi lebih terstruktur dan kemudian lebih kreatif. Kira-kira Ya, kayak gitu, karena betul. memang dengan tugas-tugas program yang disampaikan itu menuntut untuk kemudian dia mencari tahu ini harus bagaimana, oh ini kok Iya. bisa begini dan seterusnya. Jadi lebih pada soft skill anak tentang berpikir terstruktur, rapi dan juga kreatif itu akan bisa terbangun ketika mengikuti program pelatihan atau program kelas coding. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, Oke, betul, Pak. kawan-kawan silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan karena tidak terasa kita udah 90 menit. Silakan saya hitung sampai hitungan kelima. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada, oke. Mungkin closing statement Lamhot atas penjelasan hari ini dan apa semoga kawan-kawan yang tertarik silahkan bergabung di grup yang sudah kita bagikan, kita share. Silahkan klik masuk dan kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail tentang itu harganya seperti apa dan seterusnya, pastinya sudah disampaikan oleh Lamho tadi, nggak akan dibuka di forum ini, tetapi akan disampaikan di grup dan kemudian pastinya lebih pada segmen atau kemudian yang akan jadi target siapa dan bagaimana itu nanti akan kita diskusikan di grup. Saya pikir itu silakan Lamot closing statement. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak sudah hadir pada malam hari ini. Penutup dari saya, yes, in this economy ya, kita tahu semua orang lagi struggle di luar sana, banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, semua serba naik gitu kan, sementara pendapatan ya belum naik. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa berkolaborasi di koperasi alumni Undip ini, why not kan gitu. Jadi kalau bisa dapat tambahan penghasilan, pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan side job kita, kenapa tidak kan? Jadi mudah-mudahan ini jalan yang baik, yang berkah buat kita semua di sini untuk bisa saling support dan tentunya sama-sama maju di bawah naungan dari koperasi alumni Undip itu sendiri. Dari saya sih itu aja. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Yang tertarik untuk tahu lebih dalam atau punya peluang untuk bisa menyambungkan saya ke pihak-pihak yang berkepentingan bisa langsung masuk ke dalam grupnya aja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Lamot untuk waktunya. Sudah secara khusus menyiapkan supaya kita bisa bertemu di forum ini. Dan sekali lagi karena memang forum ini juga kita juga buka untuk umum, jadi bisa jadi di grup nanti tidak semuanya teman-teman alumni, tetapi semuanya adalah orang-orang yang kemudian punya ketertarikan dengan
pendidikan, punya ketertarikan dengan perkodingan, dan punya ketertarikan untuk punya side income seperti yang tadi disampaikan oleh Lamhot. Saya pikir itu. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, salam untuk orang-orang yang Anda cintai, dan sampai jumpa di episode-episode sharing bisnis berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.